bersama-sama dalam mata pelajaran fikih. Ya, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga sehat selalu. Amin. Sebelum berdoa, Ibu mau absen dulu ya. Oke, yang pertama, yang Ibu sebut namanya, acungkan tangannya. Siti Rahma, Hadir. Siti Nurjana, Hadir. Anissa, Hadir. Siti Fitna, Hadir. Siva, Putri, Cincin. Hadir. Ada yang tidak masuk nggak? Ada. Siapa? Wildan sakit, Bu. Udah sakit. Kita doakan ya, semoga Bulada cepat sembuh. Amin.
Jadi ibadah haji menurut bahasa itu adalah al-qasdu atau menyengaja. Jadi apabila kita menyengaja berbuat sesuatu berarti disebut haji menurut bahasa. Adapun menurut istilah adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja dan pergi ke Baitullah ke Mekah dengan maksud untuk beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu, yang mana ibadah haji ini puncak pelaksanaannya yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada saat dilaksanakannya wukuf di padang Arafah. Nah, ibadah haji ini telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus. Ibadah haji ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim lah yang pertama kali menerima perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Oke, yang kedua ada hukum dan dalil haji. Bagaimana sih hukumnya? Hukumnya beribadah haji. Nah, mengerjakan ibadah haji itu hukumnya fardu ain. Jadi sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu untuk melaksanakannya. Nah, kewajiban haji ini dilandaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Selanjutnya materi yang ketiga, ada syarat wajib dan syarat sah haji. Jadi ibadah haji itu memiliki syarat-syaratnya yang harus kita laksanakan. Apabila kita pergi beribadah haji tetapi kita tidak melaksanakan syarat wajib dan syarat saja, maka haji kita tidak akan sah. Apa saja sih syarat ibadah haji? Nah, syarat haji adalah perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka seseorang tidak berkewajiban melaksanakan haji. Nah, syarat haji itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib dan yang kedua ada syarat sah. Nah, syarat wajib haji ini ada 5. Yang pertama beragama Islam. Jadi orang selain Islam seperti orang yang beragama kafir, Hindu, Buddha, mereka tidak berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Dan apabila mereka beribadah haji pun hajinya tidak sah. Yang kedua balik ya, dan balik. Jadi balik kalau di perempuan balik itu dari umur berapa? 9. Kalau laki-laki 15 tahun. Oke. Yang ketiga berakal sehat atau tidak gila. Jadi kalau orang gila beribadah haji mereka tidak akan sah. Yang keempat merdeka. Dalam merdeka di sini berarti bukan adil ya, bukan sama saya. Yang kelima ada istiqomah atau mampu atau kuasa dalam melaksanakannya. Mampu dalam segi apa? Mampu dalam segi biaya atau kesehatan. Nah, yang kedua ada syarat sah. Adapun syarat sah orang yang melaksanakan ibadah haji antara lain yang pertama beragama Islam dan berakal sehat. Jadi orang kafir atau orang muda tidak akan sah apabila mereka melaksanakan ibadah haji. Dan demikian juga apabila orang gila atau majnun juga sama, mereka juga akan tidak sah apabila mereka melaksanakan ibadah haji. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada rukun haji. Ibu mau minta tolong ke siapa ya? Ke Cincin, coba bacakan apa sih rukun haji dan apa saja sih? Ada apa saja rukun ibadah haji itu? Rukun haji adalah amalan yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah.
Rukun haji ada 6, yaitu yang pertama ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul dan takbir. Oke, jadi jelas sekali ya yang dikatakan oleh Cici, bagus kan? Jadi rukun haji itu adalah amalan yang dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, apabila kita meninggalkan rukunnya, maka kita hajinya juga tidak akan sah. Nah, rukun haji ini tidak bisa dibayar atau diganti dengan dam. Nah, rukun haji benar ada 6. Yang pertama ada ihram, yang kedua ada wukuf di Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, tahallul atau mencukur rambut, dan ada takbir. Sampai sini udah paham belum? Udah kebayang beribadah itu seperti apa? Oke. Selanjutnya, sebelum ibu lanjut ke materi berikutnya, di sini ibu ada nyanyian dulu tentang rukun ibadah haji. Udah pada tahu belum ini nyanyiannya? Belum. Ibu contohin dulu ya. Satu, dua, tiga. Saya yang keenam menjauhkan diri dari larangan
Yang pertama mendahulukan haji daripada umroh. Oke, jadi itu ya, kita juga harus mendahulukan ibadah haji daripada umroh. Yang kedua, Mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram. nah jadi sunnah ya kita sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram itu kita sunnah mandi bersuci dulu ya. Yang ketiga, Salat sunnah ihram 2 rakaat. oke, itu yang keempat, Memperbanyak membaca talbiyah, zikir dan berdoa setelah berihram sampai tahallul. Bagi pria ketika membaca talbiyah hendaklah bersuara keras, sedangkan berwanita cukup dengan suara pelan. nah gitu ya udah jelas. Coba gimana sih bacaan talbiyah itu? Baik Aduh, pada pinter ya udah Sudah umroh. mudah-mudahan kita semua bisa beramal. Yang kelima, Mencium atau mengusap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Demikian juga dalam tawaf, kalau tidak bisa cukup diganti dengan isyarat tangan kanan atau disebut istilah. Demikian juga mengusap rukun yamani di setiap putaran. Kalau tidak bisa, tidak perlu diganti dengan isyarat tangan. Jadi ada ya orang yang suka mencium atau mengusap hajar aswad. Nah, karena mencium dan mengusap hajar aswad itu adalah hukumnya sunnah. Yang keenam, Karena melakukan tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. ya tawaf kudum itu berarti tawaf selamat datang ya, selamat datang ketika kita baru masuk di kota Mekah, Masjidil Haram. Yang ketujuh, Menunaikan salat 2 rakaat setelah tawaf kudum. yang kedelapan, itu akan bacakan masuk ke dalam Ka'bah. Jadi masuk ke dalam Ka'bah itu termasuk dalam sunnah haji. Tetapi pada kenyataannya kita tidak bisa sembarang masuk ya. Ya. Cuma orang-orang tertentu yang diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Yang kesembilan, sunnah haji itu adalah minum air diam-diam ketika sudah melaksanakan tawaf. Masih ada lagi nggak ya materinya? Sudah. Udah kayaknya selesai. Nah, dikarenakan kita sudah mempelajari tentang ibadah haji, ada pengertian, hukum, dalilnya, lalu apa aja kan? Rukun haji, syarat haji, wajib haji dan sunnah haji ya. Nah, jadi ibu ada tugas buat kalian. Tugasnya itu kalian harus membuat mind mapping. Jadi di sini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Berarti dibagi 3 kelompok. Berarti berapa orang? 2 orang. Nanti kalian menuliskan tentang materi yang ibu sampaikan tadi. Materinya tadi ada 6, jadi satu kelompok menuliskan dua materi. Berarti kelompok 1 pengertian dan hukum setelah haji, kelompok 2 syarat wajib haji, syarat sah haji serta rukun haji, yang kelompok terakhir wajib haji dan sunnah haji. Nah, itu akan hasilnya tugasnya ya yang tadi main mapping. Nah, jadi kalian contoh nih, ibu nyontohin yang kelompok 1. Nah, jadi seperti ini ya. Contohnya yang di tengah itu ada ibadah haji, kan kita akan mempelajari tentang ibadah haji, jadi haji. Kalau yang kesininya berarti ada pengertian haji. Di kotak di bawahnya berarti haji itu apa, ditulisin. Sama yang juga hukum dan dalilnya ya. Begitu juga dengan kelompok 2 dan 3 bertahap. Oke, yang perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan. Oh,
kelompok 2, kelompok 3. Oh, kalian ini ya, berkelompok bisa berikan atau gimana? Kreasikan sesuai kekreatifan kalian. Berarti yang kelompok pertama yang ulangi pengertian haji, hukum dan dalil haji. Kelompok kedua syarat wajib haji, syarat haji serta rukun haji. Yang kelompok terakhir berarti ada wajib haji dan sunnah haji. Ibu mau lihat syarat wajib. Syarat wajib. Oh, ibu ini ada mau ibu? Boleh. Ibu tadi sunnah haji apa lagi? Sunnah haji sama wajib haji. 2. Gimana semuanya udah? Satu siap deh. Kelompok 1 silakan berdepan dan presentasikan apa yang barusan kalian buat. Coba. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang pengertian haji, nurul dan hukum haji. Ya. Pengertian haji menurut bahasa, haji adalah qasdu, artinya mengajak. Menurut istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah, maka dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat tertentu. Yang sekarang dalil dan hukum haji. Hukum haji itu hukumnya adalah fardu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Dalilnya ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 97. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Yang selanjutnya kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu. Silahkan kelompok 3 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang wajib haji dan sunnah haji. Wajib haji yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Adapun sunnah haji yang pertama tawaf qudum, kedua sa'i, yang ketiga melempar jumroh, yang keempat tahallul, dan yang terakhir mabit di Arafah. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Ya, lomba. Wow, ini ada Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang syarat
Sekian dari Ibu. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.